Ya ini ha. Oh iya, iya ya, Baik, sudah ya? udah langsung. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita kelompok satu ya. Eh, dalam hal ini kita akan merancang sebuah project ya. Tugas sebagai tugas akhir kita di mata kuliah digitalisasi pendidikan non formal. Baik, sebagaimana sebelum-sebelumnya juga di pertemuan 13 kita sudah mulai rancang. Kita sudah mulai ada panduan kita, kemudian kita lanjutkan di pertemuan 14 juga. Kita juga sudah buat pedomannya, dan besok itu pertemuan 13, insya Allah kita sudah bisa langsung presentasi, sebagaimana juga nanti kelompok lain presentasi. Baik, jadi kesempatan ini kita akan semacam finalisasi lah, seperti itu ya. Supaya supaya diskusi kita ini terarah, kita langsung saja mengarah ke poin-poin yang sudah kita sediakan sebelumnya, yaitu membuat rancangan program digitalisasi pendidikan non-formal. Kelompok 1 terdiri dari Muhammad Tanwir Kulub Harahap, kemudian ada Aprina Susiana, dan juga Afdila Santri Nur Halimah. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Kita buat nama program kita, yaitu Sahabat Al-Quran. Kenapa Sahabat Al-Quran? Yang pertama, untuk apa yang namanya brand itu kan harus menarik gitu ya. Jadi sahabat ini menurut kami akan memberikan persepsi yang positif ya, dan hangat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi ada semacam kedekatan emosional ketika orang mendengar program kita, sahabat. Berarti ada rasa kedekatan seperti itu. Ini juga kami ambil dari hadis Rasulullah, Qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Quran, sebab Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sehingga dengan itu kita putuskan nama program kita adalah Sahabat Al-Quran. Kemudian teman-teman sekalian, di sini teknisnya ada dua ya. Yang pertama adalah teknis pelaksanaan, pra-pelaksanaan, dan teknis ketika proses pembelajaran itu dilakukan seperti itu. Baik, kita masuk dulu ke pra-pelaksanaan. Pra-pelaksanaan ini terdiri dari setidaknya ada 4 poin. Yang pertama adalah pembentukan tim Sahabat Al-Quran yang terdiri dari tenaga teknis dan tenaga guru. Tentu sebelum program itu dirancang ataupun dilaksanakan, tentu harus ada dulu timnya gitu ya. Nanti tim itu tentu kita ya, saya sendiri, kemudian ada Ibu Susi dan juga ada Afdila. Jadi tujuannya apa tim ini? Untuk membicarakan nanti hal-hal yang akan dilakukan berikutnya. Setidaknya nanti terdiri kepada 2 kelompok, yaitu tim teknis dan tim guru. Kemudian di sini ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas ini sudah masuk kepada penyusunan penyusunan struktur organisasi lah, katakan seperti itu, yang mana nanti sudah ditentukan siapa ketuanya, siapa bendaharanya, sekretarisnya, kemudian nanti seksi-seksi di bawahnya, tim guru dan juga nanti tim teknis itu sudah terbentuk pada tahap yang kedua ini. Kemudian nanti ada di situ persiapan peralatan perlengkapan. Peralatan yang perlengkapan tentu hal-hal yang berhubungan dengan yang dibutuhkan nanti ketika proses pembelajaran. Contohnya sajalah seperti komputer ataupun laptop ataupun handphone. Kemudian nanti ada wifi supaya jaringannya bagus, karena pembelajaran online itu kan tentu yang paling menentukan itu adalah kebagusan jaringan. Jadi kalau jaringannya bagus, insya Allah belajarnya juga akan lancar. Dan beberapa perlengkapan yang berhubungan nanti dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini adalah tahap promosi dan publikasi melalui media sosial dan website. Jadi pada tahap 4 ini sebenarnya sudah sangat masuk sekali unsur-unsur digitalisasi dalam kegiatan pembelajaran kita ini. Kenapa demikian? Karena kita melakukan promosi terhadap program Sahabat Al-Quran ini melalui WA group, melalui status yang kita buat, atau orang-orang yang kita ajak supaya mereka membuat status daripada program kita ini. Kemudian bisa juga kita lakukan promosi di Facebook, di TikTok, di YouTube, dan segala macamnya. Sehingga apa? Sehingga yang dijangkau tentu bukan hanya bersifat lokal, katakanlah bukan hanya di Padang saja, tetapi orang di luar Padang juga bisa mengetahui program kita, sehingga mereka ikut atau merekomendasikan orang-orang yang menurut mereka membutuhkan sebuah program pembelajaran ilmu tajwid berbasis online. Seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada tanggapan teman-teman sekalian? Atau ada ide segala macamnya?
yang Ya sudah Pak, kita rancang, sedikit yang sudah kita tanggapan rancang. Pak. Boleh Dila, silakan. Kalau untuk bahan ajarnya itu kita dapat ada kurikulum terikat khusus Al-Quran atau bisa kita modifikasi gitu Pak. Gimana bagusnya Pak? Boleh Dila diberikan masukan bagaimana bagusnya. Kalau pengalaman kami Dila ya, kalau pengalaman kami dulu, ini kami kan sudah coba-coba dulu juga bikin belajar online ya. Kami itu memang fokus untuk belajar ilmu tajwid ya. Akan tetapi bagi nanti yang sudah lancar dia boleh ikut tafsir sederhana. Artinya selain dia mengaji dia juga ikut kelas tafsir. Biasanya kelas tafsir ini lain pula kelasnya. Kalau online nanti kan ada grup khusus, grup ngaji masing-masing kelas. Nanti ada grup umum. Grup umum inilah nanti di situ boleh belajar tafsir ataupun belajar bahasa Arab atau belajar fikih sederhana. Sebenarnya bisa saja kita gunakan. Bagaimana? Dila mungkin ada pandangannya, silakan. Ya Pak, boleh. Halo? Jadi tidak bisa kita modif, ya bisa kita modif sedikit Pak tentang pelajaran Al-Quran terkini misalnya Pak. Jadi bisa dipahami oleh sekali. Baik Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Kemudian di sini ada teknis pelaksanaan ya. Tadi kita sudah bicara tentang atau sebelum pelaksanaan ya, membentukkan apa segala macamnya. Sekarang kita masuk ke pelaksanaan. Di teknis pelaksanaan ini yang pertama adalah pendataan murid berdasarkan formulir yang sudah masuk. Jadi sebenarnya formulir itu kita sudah mulai terapkan online gitu. Tidak lagi tidak lagi secara langsung. Walaupun nanti kita terima juga ya langsung, tetapi dia bisa mengisi formulir berdasarkan website yang disarankan Dila kemarin kan, betul Dila ya, ada Ya, website yang bisa. Nah, itu bagus Google sekali formulir itu. gitu ya Pak. Ya, betul, bagus sekali. Ya. Jadi sangat kental sekali sebenarnya peron kita ini dengan berbasis online gitu ya. Website atau dalam bentuk dalam bentuk lainnya bisa juga. Sehingga kita melihat nanti berapa banyak orang yang mendaftar per periode yang kita buka nanti bisa dipantau di sini. Kemudian ada tes penempatan kelas. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman juga, yang sudah kita diskusikan sebelum kemarin ya. Jadi kelas itu kan orang yang mendaftar ini kan banyak gitu ya. Jadi untuk menentukan dia masuk ke level 1, 2, ataupun 3, tentu nanti dilakukan tesnya. Tesnya ini juga bisa kita lakukan melalui online. Melalui online kita suruh dia kita suruh dia kirim bacaannya dengan ayat yang sudah kita tentukan. Dari situ nanti bisa kita tentu, oh ini makhrajnya masih salah, oh ini panjang pendeknya masih salah, oh ini sifat hurufnya masih salah. Sehingga dari itu nanti kita kelompokkan, orang yang makhrajnya masih salah satu kelompok, orang yang dengungnya salah sekian, orang yang sifat hurufnya masih salah kita buat dia per kelas seperti itu. Kemudian di sini ada pembuatan grup umum dan grup khusus. Grup umum dan grup khusus itu sangat perlu sekali menurut kami. Walaupun nanti katakanlah ada semacam website yang sudah kita lakukan, tetapi grup WA ini sangat perlu sekali. Grup umum itu adalah semua murid kita itu masuk di dalam. Adapun grup khusus hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Contoh ya, kelas Aisyah, jumlah muridnya nanti ada 10 orang. Jadi yang ada di grup itu hanya mereka saja. Apa tujuannya? Supaya nanti informasi apa saja yang dibutuhkan itu lebih cepat dilihat oleh grup-grup tertentu. Katakanlah seperti pengalaman kami itu, seperti ada pembatalan kelas karena gurunya berhalangan dan segala macamnya, atau nanti ada pengiriman katakanlah materi dadakan dan segala macamnya, itu bisa kita manfaatkan grup khusus ini ataupun grup umum. Grup umum ini biasanya kita gunakan untuk berhubungan dengan kajian-kajian umum seperti yang dikatakan tadi, mungkin ada tafsir sederhana atau nanti ada belajar bahasa sederhana dan segala macamnya. Informasi itu bisa kita share di grup umum. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya di sini adalah pengumuman penempatan tingkat kelas beserta guru pengajar. Jadi uniknya juga kelas kita ini murid itu bebas untuk memilih kelas. Kelas itu bisa pagi jam 8 ke jam 10, jam 10 ke jam 12, jam 1 ke jam menjelang sore dan sampai malam. Jadi mereka bisa memilih dan juga mereka bisa memilih guru siapa yang akan mengajar mereka sesuai profil yang sudah kita tempatkan di web yang sudah tersedia dan semua murid bisa mengakses itu. Mungkin ini sedikit gambaran teman-teman sekalian menyampaikan apa yang sudah kita bahas bersama.
Mungkin ada di tanggapan di sini ataupun tambahan teman-teman sekalian yang terlupa oleh kami dari pembicaraan kita sebelumnya. Boleh silahkan ditanggapi. Uni Susi, Dila, silakan. Ya, untuk Google Formulir, link Google Formnya kita masukkan langsung di publikasi, kan kita lakukan promosi itu Pak. Kan promosi Betul. lewat Instagram atau Facebook atau yang Betul, lainnya. betul. Untuk Google Form pendaftarannya tuh kita linknya kita masukkan langsung di sana atau gimana Pak? Ya bagus, kita masukkan juga di situ. Boleh kita masukkan di situ, sehingga mereka bisa mengakses itu kan. Langsung. Ya. Baik, Ya, mungkin boleh. Pak, ya, mungkin untuk slide berikutnya kita persilahkan Uni Susi untuk apa? Untuk menjelaskan, silakan nih. Itu yang ya. Baiklah, selanjutnya kegiatan pembelajaran melalui Zoom dan private room. Dalam kegiatan ini pembelajaran dilaksanakan dalam dua model pembelajaran, yaitu melalui Zoom, yang mana ini biasanya dilakukan ketika membahas materi yang bersifat umum dan teoritis. Sehingga akan lebih banyak warga belajar yang mendengarkan materi yang disampaikan. Sedangkan kalau melalui private room dilakukan ketika pembahasan materi yang bersifat khusus, pendalaman dan praktek, sehingga interaksi yang dilakukan lebih bersifat interaktif dan terfokus antara warga belajar dengan pengajar. Pada pembelajaran private room ini, untuk satu kali pertemuan membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit per setiap warga belajarnya. Yang selanjutnya, pemilihan jadwal belajar dan guru pengajar sesuai pengumuman yang tertera di website dan grup. Setiap warga belajar berhak untuk menentukan guru serta waktu belajar yang sesuai dengan informasi yang telah kita sampaikan di website, sehingga siswa lebih bersemangat dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga mereka lebih bebas memilih jadwal belajar dan sangat memungkinkan mereka lebih bersemangat belajarnya karena tidak mengganggu pekerjaan atau kegiatannya yang lain. Untuk satu paket pembelajaran, setiap warga mendapatkan 3 kali pertemuan dalam belajar. Yang selanjutnya, jumlah pertemuan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini warga belajar bisa memilih jumlah pertemuan yang diinginkan. Pada kelas normal biasanya jumlah pertemuan 3 kali dalam seminggu. Kemudian jumlah pertemuan yang dipilih tentunya akan berpengaruh terhadap kewajiban yang akan dibayarkan. Yang selanjutnya, materi pelajaran bisa dipelajari ulang melalui rekaman yang sudah diupload di channel YouTube Sahabat Al-Quran. Dengan demikian, warga belajar atau yang mengikuti kegiatan ini bisa mengulang kembali materi yang sudah dipelajari atau materi yang tertinggal atau materi yang kurang dipahami. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Cukup nih? Udah, cukup. Baik, Dila, mungkin ada tanggapan Dila? Atau waktu kita terbatas ini? Iya, waktu Zoom-nya terbatas. Ya, ada berapa menit lagi? Sesuai. Waktu Zoom kira-kira? Sebentar lagi sih kayaknya, Pak. Oke. Berarti cukup ya, insya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Jadi niat kita
tugas ini bukan hanya sekedar untuk tanggung jawab tugas saja, tetapi hendaknya ini terrealisasi sehingga orang-orang yang ingin belajar Al-Quran tidak lagi terhalang oleh jarak, waktu, dan segala macamnya karena kehadiran program kita ini. Sehingga program ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk belajar Al-Quran. Seperti itu ya harapan kita teman-teman ya. Ya. Ya, Kak. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, kita tutup saja dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.